Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ورسول الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan kami hormati pengurus Masjid An-Nur, yang kami hormati para orang tua kami, para tokoh masyarakat, ustaz, dan ibu-ibu yang di belakang, subhanallah, si semangat. Dan juga tak lupa adik-adik remaja yang di hadapan kami ini, subhanallah ya, semangatnya luar biasa. Kalau dari jumlah, macamnya lebih banyak remaja ini, masya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kejunjungan kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari ini, pada puasa yang ke-27, alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak nikmat, dan nikmat sehat, nikmat kesempatan, juga tentunya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan rangkaian ibadah puasa kita bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala ibadah kita, mudah-mudahan keikhlasan kita beribadah berlapar-lapar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah ganti dengan amalan, dengan pahala yang berlipat ganda ada insyaallah. Kita berdoa mudah-mudahan di penghujung Ramadan kita akan diperkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan Allah satu gelar yang tak bisa kita cari dimanapun, di universitas manapun, di perguruan tinggi manapun, di sekolah manapun, yaitu gelar takwa. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kesalawat beriring salam semoga kita selalu sampaikan ke junjungan agung suri tauladan kita, pedoman hidup kita, idola dalam hidup kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berada di sini insyaallah akan ikut mendapatkan sholawat dari orang-orang yang beriman, karena pengikut Rasulullah SAW yang istiqomah insyaallah juga akan mendapatkan doa dari setiap sholawat yang dipanjatkan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku pertama kali kesini insyaallah. Di sedikit perkenalan, nama Nurpriyadi, balik di Putri Kemang Dadar, dari Bukit Lama, Hilir Padat 1. Insyaallah pada pagi hari ini sedikit menyampaikan, kita berbagi bagaimana kita bisa mampu lebih dekat mungkin mengagungkan Al-Quran Al-Karim. Insyaallah di penghujung Ramadan ini Pak Bu, fenomena pasti terjadi Pak ya. Kalau di ujung-ujung biasanya, kalau saat tarawih itu biasanya mengalami kemajuan, ataupun kadang kita sholat jamaah agak berkurang, tapi seperti itulah. Kalau kita melihat, kalau pernah kita lihat lomba lari maraton yang di TV-TV, ya, lomba lari maraton bukan lari sprint. Lari maraton itu jarak jauh Pak ya, mungkin puluhan kilometer atau ratusan kilometer. Lari maraton ini, kalau kita lihat atlet yang berlomba itu di awal-awal
tidak terlalu mengeluarkan tenaga, atau tidak mengeluarkan kekuatan yang maksimal. Jadi peguyur beliau, lombanya itu peguyur, mungkin 10 km, 20 km terus peguyur. Tapi lihatlah para atlet itu ketika di ujung mendekati garis finish. Biasanya para atlet tersebut mengeluarkan tenaga yang sebesar-besarnya, menaikkan kecepatan, merubah speed untuk meraih gelar. Untuk mendapatkan gelar juara pertama kalau baca. Di lari sekencang-kencangnya untuk memutuskan garis pembatas itu, garis finish itu. Itulah seharusnya yang kita singkapi di penghujung Ramadan ini. Jadi alhamdulillah, subhanallah, ini luar biasa nih. Masjid An-Nur ini ada kebiasaan iktikaf. Subhanallah. Jarang Pak ya masjid yang mengadakan iktikaf. Kalau Palembang ini biasanya di Pusri, Akoba 1 atau di Pertamina biasanya. Nah, ini subhanallah, di Masjid An-Nur ini ada kebiasaan iktikaf yang meniru kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul itu di 10 hari terakhir beliau bertinggal di masjid ya, dari mulai maghrib sampai dengan subuh beliau iktikaf untuk memaksimalkan, untuk mampu bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam hadis riwayat Muslim ini untuk menyemangati kita, Pak, ya insyaallah. Kita semua tahu hadis ini, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah asyru amsalha ila sab'i ma'a dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu wa ana ajzi bihi yada'a syahwata wa ta'amah. Nah, dalam hadis ini Rasul menyebutkan bahasanya semua amalan Bani Adam, semua amalan soleh anak Adam itu akan dilipat gandakan, Pak. Dilipat gandakan 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Tapi illa shaum wa Rasul, kecuali pada puasa. Pada puasa ini kata Allah adalah ibadah yang semata-mata untukku, kata Allah. Kenapa Allah mengatakan puasa ini ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan ibadah yang lain? Karena kita mampu meninggalkan syahwat dan makan. Ini yang Allah perkenankan kita menghargai ibadah puasa hamba Allah itu dengan kata Allah, ibadah puasa seorang hambaku adalah untukku, kata Allah. Kenapa Pak Bu? Kalau kita lihat di rumah kita banyak makanan, mulai dari tempe, apalagi lontong, nasi, rendang, pindang, udang, dangkal ya. Kalau kita ingin makan makanan tersebut gampang, Mbak, ya. Tinggal kita sembunyi-sembunyi, atau anak istri kita lagi di luar, ataupun ibu-ibu lagi beres-beres kan di dapur, tak kasih anaknya lagi bermain di luar, suaminya lagi bekerja, gampang deh Bu ya. Tinggal makanan di rumah kita, misalkan roti sepotong buat ke teh, celup tuh makan. Tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu dan kita makan. Nah, tapi itulah keutamaan ibadah puasa ini, menguji kejujuran kita untuk bisa menghindari semua itu, menghindari makanan, apakah lagi syahwat. Kita mempunyai pasangan halal, tak perlu tapi tadi
Karena kita tahu puasa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari itu. Nah, lihatlah kalau di medsos lain, kadang di HP ini, di grup WA ini banyak kawan-kawan yang enggak main-main, yang jahil, yang hobi main-main humor, hobi bercanda, ngupload video makanan, di makanan apa, esteller ya, apa lagi. Jadi ada juga suara-suaranya, sabar, itu di-upload biasanya di jam 5 sore, jam 4 sore, lagi lapar-laparnya, lagi haus-hausnya. Masya Allah, kawan itu luar biasa kan. Jadi itu godaan gitu banyaknya. Ya. Belum lagi kalau kita ke pasar, Pak Kuyen, lihatlah. Mohon maaf ya kalau ya memang faktanya kayak itu, Pak. Ya. Mereka itu makan kadang tidak ada rasa malu, kadang kita belanja, mereka tidak sembunyi-sembunyi makan, perang-perangan, Masya Allah. Itulah lingkungan pasar seperti itu. Tapi itulah semakin banyak godaan, semakin banyak ujian kita, maka akan semakin berlipat ganda pahala kita. Seperti itu, Pak. Ya. Kita lagi haus-hausnya dia, Masya Allah, di depan kita ada uang minum es, Masya Allah. Kita tinggal ngedoa air liur ya, Pak. Ya. Nah itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasanya untukmu kepada Allah. Allah sangat menghargai, memuliakan orang yang menahan lapar dan haus tadi hanya semata-mata untukmu kepada Allah. Nah kalau kita bisa diam makan di rumah, di kamar. Nah, mungkin yang masih kecil dulu pernah juga ya. Nah kami ini pernah waktu kecil ya, kelas berapa lupa, masih usia SD. Dia makan kacang ya, dalam kamar, sampai selimut kan masuk, makan kacang di dalam. Akhirnya ketawa oleh adik aku. Nah kakak makan kacang mah, aduh. Ya tadi gampang Pak Kuyen, kalau kita ingin memecahkan puasa kita gampang. Tapi tadi karena kita orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Karena puasa itu sebenarnya bukan untuk orang Islam sebenarnya. Bukan ya ayyuhal muslim, tidak ada di Al-Quran perintah puasa. Tapi perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, untuk orang Islam yang beriman. Jadi kita yang merasa punya iman, kata Allah ini perintah puasa. Kenapa harus puasa? Karena sebelum kita juga diperintahkan beribadah puasa. Masya Allah. Kalau kita melihat Pak Wil, apa namanya, organ tubuh kita ini, ya badan kita ini, di dalam perut kita ini, mulai dari kerongkongan, lambung, leher, jantung, pankreas, ini sebenarnya mereka ini sangat bergembira. Kenapa bergembira? Mereka bisa cuti. Kalau kita kerja itu ada cutinya, ada liburnya. Lihatlah kalau kita tidak puasa, pagi-pagi makan lontong, pergi di kantor ada kawan yang juga ke makan pempek puluh, lagi jam 11 aus kita minum es puluh. Kalau mereka ini bisa teriak, lambung kita ini bisa ngomong, jadilah pulang. Tapi ini capek, gawe ke makanan yang masuk ke dalam perut, perut kita ini. Kalau mereka bisa ngomong, stop, capek, pengen cuti, pengen berhenti begawe kalau baca. Masya Allah. Itu kalau kita rongga perut kita ini bisa ngomong seperti itu. Tapi dari 12 bulan itu mereka ada libur selama 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Kalau makanan kita nih Pak ya, habisnya itu kalau kita sahur tadi jam 4 tadi selesai, nah itu baru selesai dicerna itu sampai dengan 8 jam Pak. Mereka ini pegawai, jadi kita makan sahur dicerna selesai jam sampai dengan 8 jam. Nah kira-kira pas 4 jam 4 ditambah 8 sama dengan jam 12. Nah mereka bisa istirahat Pak. Jam 12 siang mereka istirahat. Lalu apa gawe perut kita ini setelah tak ada lagi yang dicerna? Makanan sahur tadilah selesai. Apa gawenya? Yaitu
Kalau kita ibu-ibu biasanya Bu ya, kalau tak latih gawean lagi, beres-beres selesai, nyuci selesai, anak sudah dikasih makan, biasanya nyari gawean yang jarang digawe gitu. Nah, misalnya ibu-ibu bongkar baju, cari baju tidak terpakai bongkar, atau bongkar kasur dikeluarkan, jadi gawean yang jarang dikerjakan, mengerjakan sesuatu yang lebih khusus lagi seperti itu, Bu ya. Nah, seperti itu juga perut kita, Pak. Nah, perut kita ini ketika jam 12 sudah latih gawean lagi, perut kita ini membersihkan racun-racun, kotoran-kotoran ataupun toksin-toksin yang berada dalam badan kita ini. Jadi sel yang hidup memakan sel yang mati. Nah, makanya puasa itu sebenarnya sangat menyehatkan. Nah, mungkin ada juga yang tanya, nah Ustaz, nah kok uang Islam ini banyak, padahal ada syariat puasa, tapi masih banyak yang penyakit Ustaz. Nah, itu ada. Ngapa? Pertanyaannya ngapa bisa banyak yang masih yang sakit, padahal sudah ada syariat puasa. Nah, itu lebih khusus lagi, Pak ya. Dalam Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhalladzina amanu sukuru mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, itu perintah makan sebenarnya Pak ya. Jadi kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Nah, macam mana Pak Bu halal itu? Jadi kalau makanan halal itu dua sebenarnya, terbagi dua. Yang pertama halal dari zat Pak ya. Ada dari segi zatnya, yang kedua halal dari segi memperolehnya. Nah, yang pertama halal dari zatnya itu ya tentu terhindar dari menghindarkan makanan yang diharamkan seperti darah, bangkai ataupun bab satu. Nah, itu jelas diharamkan. Jadi kita harus memakan makanan halal perintah dalam Al-Quran. Yang kedua halal dari segi memperolehnya. Jangan makan hasil dari mencuri atau korupsi, jelas ini halal. Lalu yang kedua, setelah halal tidak cukup dengan halal saja, perintah Al-Quran itu makanan yang kita makan itu harus thayyib. Thayyib itu apa Pak? Thayyib itu adalah kalau biasanya thayyib, baik, seperti itu Pak ya, baiklah. Makanannya harus kita makan itu makanan yang baik, atau lebih khusus lagi maknanya adalah makanan yang bermanfaat. Nah, artinya makanan yang thayyib itu adalah makanan yang tidak berbahaya kalau masuk ke dalam tubuh kita. Sekarang ini bahayanya Pak ya. Kami kemarin baru di wilayah Jakabaring itu ada seorang anak yang kena ginjal Pak Bu. Kena ginjal baru kelas 6 SD Pak. Kelas 6 SD. Jadi mungkin pernah ada yang lihat buka Instagram, ada anak yang viral sakit dia pegawainya jadi kuli di pasar induk. Nah, kena penyakit ginjal. Pas ditanya, kami tanya dengan ibunya, makan apa anak ini Pak, ini ibu. Ternyata dia makan suplemen supaya dia kuat. Suplemen itu ya banyak ya, mohon maaf, salah satunya misalkan kayak hemapiton misalkan, atau extra jos. Nah, minum-minumannya seperti itu, kubina dan segala macamnya. Nah, itu berbahaya untuk kita sebenarnya. Lihatlah kalau kita buka di tulisannya itu banyak zat-zat kimia yang tidak jelas, yang kita tidak ngerti apa dia bahan-bahan itu. Nah, akhirnya dia kena ginjal. Kata dokter yang mengunjungi itu, nah ini anak ini bakal tak lama lagi bakal cuci darah Pak. Nah, kalau sudah cuci darah itu sangat kecil kemungkinan untuk panjang umur Bu. Nah, jadi jelas perintah Al-Quran itu adalah kita harus makan makanan yang thayyib. Itu perintah Al-Quran, bukan perintah aku Bu ya. Nah, jadi hati-hati makanan yang instan kayak Marimas misalkan, Nutrisari, itu semua tidak bagus untuk badan kita. Ada kemarin adikku punya mama
mamang bininya itu meninggal karena kena diabetes kering. Karena dia jarang minum air putih, minumannya yang kayak itulah kemasan di US tiap hari. Jadi kena diabetes, badannya kurus kering tinggal tulang bayi, akhirnya tidak lama setahun itu meninggal karena kena diabetes kering. Itu berbahaya sekali Pak B kalau mau kita kaji. Nah, juga cak mana Ustaz, bingung kami ini nak makan apa jadi. Ini ada pengawet, ini ada gula sintetis lah segala macam. Jadi nak makan apa kira-kira? Nah, insya Allah banyak ya bisa kita hindari itu. Ya, apalagi itu jelas perintah Al-Quran ya. Makan makanan yang halal itu perintah Al-Quran. Kalau kita pernah lihat video Zaidul Akbar, YouTube-nya Zaidul Akbar, itu jelas bahasanya nasi itu baik berbahaya kata Ustaz itu. Bayangkan nasi baik tak bagus bro. Saking ininya. Karena kenapa? Jadi halal dan thayyib itu artinya makanan yang tidak berbahaya ketika kita makan dalam jangka panjang. Kalau nasi kenapa bisa bahaya? Karena dia mengandung gula. Nah Ustaz, cak mana kalau tak makan nasi? Nah bingung juga gitu. Kenapa bu? Gula itu sebenarnya bukan di nasi baik. Kita minum teh itu gula. Kita makan roti gandum itu gula. Makan apapun banyak gula. Juga di nasi seperti itu. Jadi sampai seperti itu beliau menyampaikan halal dan thayyibnya. Nah, dia nyimpan tentang makanan bu ya. Ya kalau tentang puasa mungkin kita lah banyak dengar ceramah tentang puasa. Nah ini tentang makanan, tak apa-apa ya. Nah insyaAllah, nah itu kenapa orang Islam banyak yang sakit padahal sudah ada syariat puasa. Nah ternyata itu penyebabnya. Karena kita tidak memperhatikan mungkin makanan yang thayyib ya. Makanan yang thayyib itu makanan yang bermanfaat. Jadi cak mana Ustaz, makan apa kira-kira yang sehat itu? Nah, lihat kalau kita bisa lihat makanan yang bagus itu kayak ubi rebus, ya. Ubi rebus itu bermanfaat kalau kita makan dalam jangka panjang tak akan jadi penyakit. Nah, kacang-kacangan ataupun minuman apa kayak masih banyak lagi, ya. Kita belajar lagi itu ada bab khusus tentang makanan, ya. Nah, itulah hati-hati yang banyak. Budak-budak muda yang kena penyakit padahal masih muda sudah kena jantung, kena stroke, padahal masih umur 17 tahun banyak. Karena tadi makanannya tidak dikontrol. Seperti itu. Nah kita balik ke hadis tadi. Jadi puasa hamba Allah itu dihargai Allah karena kita mampu menghindarkan makanan dan minuman, makanan dan syahwat karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua hadis ini adalah min ajli lis-sha'im farhatan 'inda fitratil farhata 'inda liqa'i rabbih. Dalam hadis ini ada dua kebahagiaan seorang hamba Allah yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa karena Allah yaitu kebahagiaan yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka puasa. Nah ini kegembiraan ketika berbuka puasa. Masya Allah kita lihat di pinggir-pinggir jalan kalau kita pakai motor ataupun pakai mobil kendaraan banyak restoran-restoran, kedai-kedai makan, rumah makan yang penuh parkiran kalau menjelang maghrib di bulan puasa ini. Nah, kenapa Pak Bu? Karena mereka ingin merayakan kegembiraan ketika berbuka puasa. Nah, ada yang sesama rekan kerjanya, ada yang sama-sama kawan sekolahnya atau kawan kuliahnya, mereka bersama-sama berkumpul untuk berbuka puasa bersama. Nah, ini adalah kata Allah SWT kegembiraan ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, mereka berkumpul untuk merayakan kegembiraan tadi. Nah, kalau di rumah juga seperti itu Pak ya. Kalau di luar Ramadan kita kadang makan dewe-dewe. Bapaknya kadang balik pegawai makan selesai. Anaknya balik sekolah makan dewe-dewe.
ibunya juga sambil pegawai sudah nyapu, ngepel di rumah, makan dere-dere. Tapi kita lihat kalau buat ibadah puasa, insya Allah dari 30 hari mudah-mudahan kita lebih banyak makan bersama, waktu kadang makan sahur bersama, makan berbuka puasa juga bersama. Nah itulah kebahagiaan kita ketika bisa berbuka puasa. Dan itu tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak puasa. Mereka kalau sudah maghrib tidak akan ada rasa lapang batinnya, tenteram hatinya ketika menjelang berbuka puasa. Nah, lalu yang kebahagiaan yang kedua adalah liqa'i rabbi. Nah, ini Pak Bu yang luar biasa. Subhanallah, liqa'i rabbi itu adalah berjumpa dengan Rabb-nya, bertemu dengan Tuhan kita. Nah, kalau pernah lihat apa yang dia dalam Al-Quran, gambaran surga itu ada yang tahu? Kalau kita Pak Bu ya, di dunia ini kita dilarang minum khamr, dilarang minum keras. Tapi di surga itu Allah gambarkan dalam Al-Quran ada sungai khamr, Bu. Nah, sungai khamr. Minuman keras itu bukan dalam bentuk botol di surga itu, tapi sekalianlah kata Allah. Nah ini karena kita sudah beribadah, sudah berpuasa, sudah sedekah, menghindarkan maksiat, mendidik anak kita, sholat 5 waktu, itu kelelahan-kelelahan kita di dunia Allah balas dengan berbagai kebahagiaan kenikmatan di surga Allah. Tidak tanggung-tanggung, bukan sebotol-botol, tapi dalam bentuk sungai itu. Ini khamr. Pasrah kita nak minum sebanyak-banyaknya, tidak akan kena penyakit gitu. Nah, tuh. Ada lagi sungai susu, masya Allah. Ya, kalau kita biasa beli susu botol mahal, susu kotak itu kalau yang punya anak bayi berapa ratusan ribu, ya. Nah, susu prenagen dan sebagainya mahal. Nah, tapi di surga tidak tanggung-tanggung. Allah sediakan sungai susu, nak mandi laju lah kalau. Nikmat di surga itu. Ada lagi sungai madu. Ya, madu sebotol berapa? 100 ribuan. Itu belum tentu madu asli. Nah, kata kawan itu nyinyir di belakang, cak mana cara ngetes madu itu? Coba ajak ke rumah katanya. Kacau ini. Kalau rumah kita ribut, nah itu madunya madu asli kan, masya Allah. Nah itu. Jadi ya, sungai madu, jadi banyak sungai khamr, sungai madu, sungai susu. Belum lagi bapak-bapak agak di surga agak dikasih diberikan pelayan berupa bidadari sebanyak berapa Pak? Ada dalam hadis itu sampai dengan 72.000 bidadari Pak. Ini bidadari ini jangan dibandingkan dengan Krisdayanti. Ya, jangan sama dengan Syahrini. Itu tidak ada bandingan kecantikannya. Ya, Syahrini itu tidak ada apapun yang dibandingkan dengan kecantikan bidadari di surga nanti yang Allah berikan untuk kita dari sikap orang ya. Bukan untuk orang dua, bukan untuk orang tiga, bukan. Tapi untuk satu orang diberikan bidadari sebanyak 70.000. Masya Allah. Nah ibu yang di belakang bingung ini. Nah tak mana kalau bapak-bapak diberikan bidadari, ibu-ibu kira-kira apa yang nak minta bu? Nah kacau. Jadi ada juga mungkin Ustaz, tak mana Ustaz kalau di surga aku tak kalah dengan laki aku yang sekarang ini. Nah kacau ya. Jangan bu ya. Laki kita sekarang ini insyaAllah kunci surga bu. Jangan gara-gara mungkin kita jengkel terus dengan laki kita lalu tak galak pula dengan laki kita di surga lagi. Nah insyaAllah bu ya. Kalau ibu-ibu nanti Allah berikan memuliakan dengan menjadi ratu di antara bidadari. Ibu-ibu yang paling cantik. Ya walaupun bidadari secantik apapun, Allah berubah fisik kita ya. Tak cantik orang yang tua di surga, tak cantik nenek-nenek. Ya kalau Rasul itu pernah juga seorang orang tua nanya pada Rasul, ya Rasul, kira-kira aku ini masuk surga atau tidak? Rasul menjawab, tidak. Tak masuk surga, kamu tak cantik orang tua di surga. Nangislah orang tua ini. Kenapa nangis? Ya benar Rasul tidak bohong, tak cantik orang tua di surga itu. Tapi umurnya sama kalau Pak Bin. Jadi umurnya itu dalam hadis itu banyak dituliskan
umur kita ya sekitar 33 tahun. Jadi anak kita bayi yang meninggal juga nanti Allah buat dewasa berumur 33 tahun. Juga ibu-ibu yang sekarang 60 tahun, 50 tahun ya, agak cepat muda lagi di surga, Masya Allah. Ya, anak-anak juga seperti itu. Fisiknya mungkin secara kasat mata jelek mungkin ya, tapi nanti di surga Allah rubah fisik kita menjadi ganteng ya, tampan rupawan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini boleh dikit lagi hadis ini tadi. Jadi kebahagiaan itu banyak Allah berikan di surga. Allah nak kendaraan. Kalau kita minta ya Allah minta mobil Mercy di dunia ini, tak diunjuk Allah ya. Nak minta kapal pesiar, tak nanti, tak dikasih Allah. Sabar bu ya, sabar ya dek ya. Kalau kita nak minta kendaraan, kita suruh pakai kendaraan lebih canggih daripada kapal selam. Kendaraan lebih canggih daripada helikopter atau mobil Mercy, tenang baik. Ya, mintalah pada Allah. Jadi dia salah kaidah di al-mifa'in sorry dalam ayat al-Baqarah ini jelas tulisannya kalau hamba meminta padaku, sungguhnya kata Allah aku dekat kepada Allah. Ujibunya wa tad'in bada'an, aku akan mengabulkan kepada Allah. Nah, tapi masalahnya dikabulkan itu ada yang dikabulkan di dunia, nanti ada yang dikabulkan di akhirat, ditunda Allah. Jadi doa itu Pak boleh jangan malas-malas berdoa. Mintalah sebanyak-banyaknya. Nak minta pergi haji, mintalah. Kalau tidak pergi haji sekarang, insya Allah ganti nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sungkan-sungkan untuk berdoa. Nah, jadi balik lagi ke sini. Jadi kegembiraan surga itu kata Allah itu cuma seujung kuku baik. Yang lebih nikmat lagi adalah kenikmatan puncak di surga itu adalah ketika liqa Rabbi, yaitu bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan bu, ya Pak ya, kalau kita lihat betina cantik tu macam mana? Ya adik-adik ini nah, hati-hati. Ya jaga pandangan yang belum nikah. Lihat kecantikan perempuan di mata laki-laki. Dia cantiknya luar biasa. Allah mampu menciptakan perempuan yang cantik. Sekarang macam mana? Kalau Allah itu sendiri, Allah menciptakan gunung, lautan, pemandangan yang luar biasa, pantai ya. Macam mana kalau kita ke pantai? Senang tak? Senang tak? Apa liburan kemana-mana. Tapi macam mana wujud Allah ketika Allah dia mampu menciptakan bidadari. Ya saking nikmatnya nanti kita bisa menatap wajah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa penghalang, tanpa hijab, tanpa batas. Artinya nanti kita diperkenankan untuk berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung di surga Allah. Dan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, itu kenikmatan yang luar biasa Allah berikan. Mungkin itu Pak ya. Mungkin itu baik. Ceramahku ini jam berapa nih kakek kepanjangan? Nah, jam 6 ya, insyaallah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sedikit lagi kita dari Ramadan ini kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita gelar la'allakum tattaqun dan kita nanti bisa bersih seperti bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami selama Ramadan ini ya Allah, dan jadikanlah kami bersih dari segala dosa, bersih dari segala kehilapan, kesalahan seperti bayi yang baru lahir. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan anak-anak keturunan kami ya Allah anak yang saleh dan salehah ya Rabb, anak yang mampu mendoakan kami nanti ketika kami telah tiada ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, wafatkan kami ya Allah. Kami minta padamu ya Allah agar kami Kau tutup usia kami dengan husnul khatimah. Wafatkan kami ya Allah, kami ingin mati dalam keadaan bersujud ya Allah. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan membaca Al-Quran ya Allah. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan beramal saleh. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa kami ya Allah, ijabah doa kami ya Allah. Rabbana walamna anfusana illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih, kalau ada kesalahan jangan dilaporkan ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak minta kita foto dulu lah ya. Kalau laporan ini. Ke depan dulu deh. Nanti kita.